Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fahri dari SMA Plus Budi Utomo Makassar, calon guru penggerak Kota Makassar angkatan kedua kelas B. Di sini saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 11A9. Pertama, saya akan memulai dari kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, mendidik anak sesuai kodratnya. Menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Yang kedua, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau peserta didik yang baik. Yang ketiga, menghamba pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Ada pepatah mengatakan, "Wahai pendidik, gantungkanlah masalah pribadimu di gagang pintu rumahmu ketika kamu akan menemui murid-muridmu." Yang keempat, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan ataupun diwariskan. 5. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan 5% kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup yang harmonis. Yang keenam, konsep sistem Among. Sistem Among berarti mendidik anak menjadi manusia merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Dalam sistem Among, pendidik dituntut bersikap dan berperilaku ingarso sung tulodo, ing madio mangunkarso, dan tuturi handayani. Memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dan yang ketujuh, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dari 7 item tersebut, maka digagaslah suatu konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Peran pendidik menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah murid
dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Selanjutnya, terkait dengan pemikiran saya setelah memahami dan merefleksikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang menjadi poin pokok refleksi tersebut. Di antaranya, 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul satu-satu. Awalnya saya memperlakukan peserta didik seperti burung dalam sangkar. Artinya, peserta didik cukup melaksanakan pembelajaran di dalam kelas bersama guru. Semua telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan target kurikulum. Semua terjadwal. Menu makanan ditentukan oleh pemilik burung. Artinya, menu pembelajaran telah diatur oleh guru. Mula-mula memang saya meyakini bahwa peserta didik adalah kertas kosong yang harus dijejali dengan ilmu pengetahuan. Tugas guru adalah untuk mentransfer pengetahuan. Apa yang guru ketahui diberikan kepada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Saya lebih terfokus ke tuntutan kompetensi yang diamanatkan dalam kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum. Pemikiran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ternyata anak tidak boleh diperlakukan seperti seekor burung dalam sangkar. Pemikiran-pemikiran beliau mencerahkan pemahaman yang selama ini saya yakini. Namun, anak harus diperlakukan seolah-olah seperti burung di luar sangkar. Peserta didik harus diberi kebebasan berinteraksi dengan sumber belajar yang beragam. Anak boleh cari makanan di ladang, sawah, sungai, hutan, dan lain sebagainya. Artinya, anak tidak boleh bergantung pada buku pegangan peserta didik atau guru. Namun, peserta didik diberi dorongan untuk gemar mencari pengetahuan seluas-luasnya sesuai kodrat anak. Anak bukanlah kertas kosong. Anak ibarat kertas buram yang sudah terisi. Isinya adalah kodrat anak. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan merawat anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman tersebut untuk kebahagiaan hidupnya. Pembelajaran tidaklah statis, namun dinamis. Perubahan-perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik sesuai dengan kodrat keadaan. Namun, tetap harus memperhatikan ketercapaian kurikulum nasional. Pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik adalah pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Guru dengan ikhlas hati menghamba kepada peserta didik. Pembelajaran tidak terbatas di ruang-ruang kelas, terhalang tembok, terkurung dalam suatu ruangan balok. Pembelajaran bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. Setiap tempat adalah sekolah. Keluarga, masyarakat, lingkungan alam adalah sekolah. Pendidikan harus memvariasikan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Ada beberapa hal yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, saya akan meningkatkan kredibilitas saya, perilaku yang diteladani, serta kedisiplinan waktu dalam pelayanan kepada peserta didik sebagai suri tauladan. Pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun peserta didik didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar. Memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak.
Setiap penguatan tugas pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap peserta didik. Selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang dipandang perlu guna pengembangan kualitas pembelajaran anak yang berpusat pada kebutuhan anak. Jadilah guru yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dambaan seluruh peserta didik.